Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sudibyo, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11, kelas 122A, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran yang telah saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang pertama, saya awali dengan teori kontrol oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser mengembangkan teori kontrol yang menyoroti beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dalam dunia pendidikan. Ilusi kontrol guru. Yang pertama adalah guru tidak dapat memaksa murid. Murid memilih untuk mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Yang kedua adalah penguatan positif, bukanlah solusi. Penguatan positif adalah bentuk kontrol yang dapat membuat murid tergantung pada guru. Yang ketiga adalah kritik tidak membangun karakter. Kritik dan rasa bersalah dapat mengarahkan murid pada identitas gagal. Sebelumnya, di modul juga kita pelajari bahwa ada istilah identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini cenderung pada melakukan hukuman-hukuman yang ditujukan kepada murid karena murid dianggap telah melakukan kesalahan. Sedangkan pada identitas sukses terdapat dua hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang keduanya dianggap lebih positif daripada identitas gagal, yaitu berupa hukuman tadi. Biasanya hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Misalkan siswa terlambat hadir di kelas atau tidak mengerjakan tugas, siswa diminta untuk berkeliling lapangan atau hormat kepada bendera dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konsekuensi ini ada positif dan negatif. Untuk konsekuensi negatif biasanya berupa penyelesaian tugas ataupun penyelesaian kegiatan yang dilewati oleh murid, sedangkan untuk konsekuensi positif biasanya berupa penghargaan. Misalkan murid tadi melewatkan kegiatan senam pagi, maka diminta untuk tetap melakukan aktivitas senam ringan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk restitusi, murid memilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Makna disiplin ada disiplin negatif, disiplin positif, dan disiplin budi. Disiplin negatif, disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Disiplin positif, disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri dan bertanggung jawab. Sedangkan disiplin diri, yaitu memungkinkan seseorang menggali potensinya menuju tujuan yang lebih bermakna. Kemudian ada motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Motivasi ini adalah motivasi terendah berperilaku untuk menghindari konsekuensi negatif. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, motivasi untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu menjadi diri sendiri. Motivasi ini adalah motivasi tertinggi, berperilaku sesuai nilai-nilai yang diyakini. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini motivasi internal membuat seseorang memiliki disiplin diri yang kuat.
Seseorang akan melakukan hal-hal yang dia yakini benar walaupun tanpa penghargaan maupun juga tidak takut karena menghindari hukuman. Terkait dengan topik hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang pertama hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak terencana, dan satu arah dari guru ke murid. Biasanya hukuman ini tidak ada hubungannya dengan hal yang telah dilakukan murid. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana disepakati bersama, tujuannya untuk memonitor murid. Biasanya masih ada hubungannya dengan hal-hal yang telah ditinggalkan oleh murid. Kemudian restitusi, proses kolaboratif untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat karakter. Ada istilah menarik yaitu dihukum oleh penghargaan. Ternyata menurut penelitian, penghargaan itu juga bisa membuat perilaku manusia menjadi kurang pas ya, atau kurang baik. Penghargaan itu sendiri adalah janji atau hadiah yang dapat membuat murid merasa tidak mampu. Kemudian motivasi internal, murid perlu didorong untuk memiliki motivasi internal yang kuat. Keyakinan diri, murid harus percaya pada kemampuan mereka sendiri. Dengan memberikan penghargaan, kita cenderung menganggap murid sebenarnya tidak mampu melakukan hal yang telah kita inginkan. Ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada 2 orang yang diberikan treatment berbeda. Untuk kelompok pertama ada disuguhkan 2 buah gambar yang sejenis, tapi ada perbedaan sedikit gitu. Kemudian diminta untuk menebak gambar mana yang kurang tepat gitu ya. Ternyata untuk kelompok siswa yang diberikan penghargaan seringkali menjawab kurang tepat atau tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk kelompok siswa yang tidak diberi penghargaan pada saat dia menjawab benar, kecenderungannya justru menjawab dengan lebih baik. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas, yaitu pernyataan universal yang sifatnya positif, kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh kelas ya. Bukan merupakan peraturan rinci, karena ini sifatnya kolaboratif, tidak perlu merincikan hal-hal yang diikuti. Kemudian partisipasi warga kelas, semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga adalah tinjauan berkala. Keyakinan kelas ini perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu karena bersifat dinamis sesuai kebutuhan. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yaitu memberikan hukuman tiba-tiba tanpa perencanaan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol. Kemudian posisi teman, mencoba menjadi teman dan murid. Ini posisi kontrol dulu ini. Kemudian bersifat memantau, memonitor perilaku murid dan memberikan konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer, yaitu mengatur dan mengelola kelas dengan aturan yang jelas yang sudah disepakati. Pada level ini, pemantau dan manajer, harapannya guru bisa pada level ini. Secara ideal, tentunya pada level manajer. Untuk menjadi seorang manajer, kita harus memiliki beberapa kemampuan, nanti akan kita bahas di akhir. Terkait kesimpulannya, yang pertama ada miskonsepsi kaitan dengan teori kontrol itu sendiri. Guru perlu meninjau kembali pemahaman mereka tentang kontrol dan disiplin. Kemudian untuk disiplin positif, disiplin diri yang didasari motivasi internal adalah kunci untuk memerdekakan murid. Peran guru di sini yaitu harus menjadi manajer yang efektif, bukan hanya penghukum, pembuat rasa bersalah. Kaitan dengan menjadi seorang manajer yang efektif, terdapat segitiga restitusi dengan model 3 prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berkaitan dengan rencana tindak lanjut untuk aksi nyata, untuk judul modul budaya positif, nama peserta Muhammad Imam Sudibyo. Latar belakang, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan lingkungan belajar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan tindakan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif dengan merubah kesepakatan menjadi keyakinan kelas, kristalisasi nilai-nilai bisa menuju masjid. Kristalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran sehingga menumbuhkan motivasi-motivasi intrinsik untuk melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari di sekolah. Sebagai tolak ukurnya yaitu membuat keyakinan kelas untuk dipasang pada dinding kelas dan ditaati bersama, menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ini masa yang akan dilakukan. Yang pertama, mengusulkan pembentukan tim untuk mendiskusikan kaitan hal yang sudah ada di sekolah, misalnya tata tertib dan kesepakatan kelas. Yang kedua, mendata hal-hal yang sudah baik dan belum baik dari keduanya, kemudian memberikan sosialisasi kaitan nilai kebajikan universal, teori kontrol, jenis-jenis motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, seluruh guru, murid, dan wali murid, memberikan penguatan ke murid dengan menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya budaya positif melalui peran wali kelas, memandu membuat keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, dukungan saya butuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, pengurus yayasan, dan peran serta orang tua sebagai penguat budaya positif di rumah. Dukungan pembiayaan yang sesuai seperti media pembelajaran, yayasan kelas, misal dinding, dan sebagainya. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah cara berpikir saya tentu saja terkait pada hak-hak siswa sebagai pelajar, yaitu hak utamanya mendapatkan pengajaran. Dan hak yang lainnya adalah siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pikiran-pikirannya menuju visi yang dia inginkan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa senang dan lebih terbuka untuk melakukan diskusi. Kegiatan diskusi ini bisa bersifat membangun dan tentu saja perlu beberapa cara. Semoga saja apa yang kita pelajari bersama ini dapat diterapkan dengan mudah di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.1 hingga 1.4 berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering dilakukan adalah posisi teman. Tujuannya untuk mendapat kedekatan bersama murid, namun sekarang saya berharap saya bisa menjadi pemantau hingga ke posisi manajer. Pada segitiga restitusi, saya pernah menerapkan pada level menstabilkan emosi dan membuat keyakinan. Saya biasanya melewatkan pada proses yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahan, karena saya sudah menganggap murid itu adalah sedang melakukan kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 hingga 1.4. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.